Selamat pagi, Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Doaku semoga anak-anak semuanya tetap sehat, tetap fokus, bahagia selalu. Kali ini kita jumpa lagi dalam seri pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 1 semester 1. Bab 1, mengenal cara-cara menghormat. Kita akan memasuki pembelajaran 3, ya, nggak berasa ya, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Topiknya adalah utana. Sebelum berdoa, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu dan dilanjutkan dengan duduk hening. Silakan, tangan bersikap anjali ya. Kita baca doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas. Katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Aku tahu nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Mari kita duduk hening selama kurang lebih 5 menit. Duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat 1. Santun dan percaya diri dalam berutana. Mempraktikkan cara berutana dengan benar. Dan terbiasa berutana dalam melakukan penghormatan dengan benar. Ingatkah kamu? Ini gambar apa? Ya, ini adalah pelajaran pertama yang sudah kamu pelajari. Ya, di pertemuan pertama kalian sudah belajar tentang apa itu anjali. Ya, merangkapkan kedua belah tangan di depan dada untuk memberi salam. Yang kedua adalah menghormat dengan cara bersujud atau nama skara. Nah ini ya. Jadi masih ingat kalian ya, siapa saja yang perlu dihormati dengan beranjali dan bersujud? Baik ya. Jadi kita beranjali bisa kepada siapa saja ya, terutama kepada sesama umat Buddha. Nah, tapi kalau bersujud itu tidak semua orang ya. Sujud boleh pada orang tua, boleh kepada biksu dan juga kepada Buddha. Tuh, ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pelajaran hari ini tentang utana. Nah, apa yang kalian lihat? Iya. Ayo coba lihat gambar pertama dengan gambar kedua. Sedang apa mereka? Ya, gambar pertama menceritakan anak-anak sedang menyambut kehadiran presiden. Gambar kedua, gambar yang menceritakan seorang pegawai hotel, ya, pekerja hotel yang menyambut tamu. Nah, kedua-duanya dalam menyambut tamunya bagaimana? Iya, pertama
anak-anak penuh ceria, berdiri menyambut presiden. Yang kedua juga tersenyum, tangan anjali, dan berdiri. Nah, inilah anak-anak yang dimaksud dengan utana, ya ini, yaitu berdiri menyambut kehadiran orang lain. Berdiri menyambut kehadiran tamu. Itulah yang namanya utana, ya. Jadi utana itu adalah berdiri menyambut kehadiran tamu dengan bersikap anjali, wajah ceria, tersenyum. Nah, ini gambar yang pertama, gambar para biku menyambut kehadiran Buddha dengan cara berdiri. Gambar kedua, nah, ini umat Buddha di wihara sedang menyambut kehadiran para biku yang memasuki ruangan. Ya, para biku memasuki ruangan disambut dengan berdiri. Oke, apa ini namanya? Menyambut tamu dengan cara berdiri? Utana. Iya, jelas ya sekarang anak-anak apa itu utana? Baik, mudah kan? Yang dimaksud utana yaitu berdiri menyambut kehadiran tamu atau kehadiran orang yang dihormati. Lalu sekarang, siapa saja yang perlu kita sambut dengan cara utana? Nah, ini dia. Kita perlu menyambut siapa dan kapan kita sambut dengan cara utana. Yang pertama, kita sambut siapa? Yaitu tamu saat tamu datang di rumah. Kita bisa berdiri menyambutnya. Yang kedua, yaitu saat pejabat memasuki ruangan rapat. Ya, seperti tadi ya, Pak Joko Widodo disambut oleh anak-anak dengan cara berdiri. Di istana saat tamu negara datang juga disambut dengan cara utana atau berdiri penuh hormat. Di wihara saat biksu datang kita juga menyambutnya dengan cara berdiri penuh hormat. Di pinggir jalan saat menyambut presiden atau pejabat lewat kita juga berdiri menyambut dengan hormat. Yang keenam, berdiri menyambut dengan hormat di ruang kelas saat guru datang ya. Jadi mulai sekarang kalian kalau di kelas ya menyambut guru datang, begitu datang ke ruang kelas kamu berdiri. Nah, inilah pelajaran yang kamu pelajari hari ini. Jadi belajar hari ini kalian menambah pengetahuan tentang arti utana. Apa itu arti utana? Yaitu berdiri untuk menghormat. Utana dilakukan dengan sopan dan senang hati. Jadi kalau berdiri menyambut tamu itu jangan dengan cemberut, ya harus dengan baju yang sopan dan senang hati. Yang ketiga, utana dilakukan kepada orang yang pantas dihormati. Jadi nggak kepada semua orang ya, tapi pada orang-orang yang pantas dihormati. Utana bisa dilakukan di mana saja, yaitu di sekolah, di hotel, bank, ruang rapat, wihara, dan tempat lain saat menyambut tamu datang. Jelas anak-anak? Baik, sekarang tiba saatnya bernyanyi. Oke, apa itu kita nyanyinya? Ini dia. Ya. Bapak buatkan lagu baru, judulnya Berutana. Irama lagunya seperti lagu Mary Had a Little Lamb. Ya, lagunya seperti ini. Ayo kita berdiri menghormat padanya. Tangan sikap anjali berutana. Gitu, yuk. Kita mulai ya. Ayo kita
menghormat padanya dengan sikap anjali berutana. Ayo kita menghormat, berdiri yang sopan, wajah manis tersenyum berutana. Aku bisa utana, berdiri menghormat, aku pun bahagia berutana. Lagi. Ayo kita berdiri menghormat padanya, tangan sikap anjali berutana. Ayo kita menghormat, berdiri yang sopan, wajah manis tersenyum berutana. Aku bisa utana, berdiri menghormat, aku pun bahagia berutana. Gampang kan? Oke, pinter ya. Sekarang kita silakan dilanjutkan latihan sendiri ya. Meskipun tadi Bapak di awal-awal agak belum pas ya. Oke, salah-salah dikit belum pas ngepasin nada. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita happy, tetap semangat. Yuk, kita lanjutkan dengan tugas berutana. Yuk, anak-anak, ini adalah tugas buat kalian. Yuk, silakan lakukan. Kamu berdiri menghormat kepada orang tua kamu di rumah. Jika ketemu biku, ya, kamu juga boleh berutana, berdiri menghormat. Yang ketiga adalah berdiri menghormat dengan sukacita kepada guru. Ya, jangan lupa dilaporkan hasil tugasnya ya. Boleh difoto ya. Itu. Tuh, gampang kan? Yuk, sekarang setelah kita belajar, kita tutup dengan berdoa. Doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha, dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian pelajaran agama Buddha hari ini. Jangan lupa ya, selalu rendah hati, teruslah menjadi baik dan tetap semangat. Sekian, Namo Buddhaya.